untuk pergi ke sebuah daerah yang sudah melebihi 2 marhala dari daerah kita. Lalu di sana kita tidak melewati hakim, tidak ke KUA, tapi ke muhakkam. Ada tahap-tahapannya begitu. Betul. Sehingga kalau langsung menerobos tahap kedua tanpa meninjau tahap pertama, selamat datang di channel kami Santri Junior. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas pertanyaan dari penonton setia kami Fauzi Nur tentang kawin lari begitu. Sebelum ke pertanyaan terlebih dahulu, saya sedikit ingin menjelaskan tentang syarat rukun nikah atau rukun-rukun nikah. Yang pertama, rukun nikah adalah adanya kedua mempelai. Kemudian adanya wali dari pihak mempelai wanita. Kemudian adanya 2 saksi. Kemudian adanya mahar dari pihak laki-laki begitu. Selanjutnya terkait pertanyaan dari penonton setia kami, yaitu bagaimana hukumnya kawin lari sedangkan wali si perempuan itu masih ada begitu. Monggo narasumber. Baik, terima kasih waktunya. Terkait persoalan kawin lari sebetulnya akan saya muqaddimahi dulu begitu ya. Pertama, bahwa Imam Syafi'i itu sangat berhati-hati dalam persoalan nikah. Karena memang apabila gagal kan fatal dampaknya. Jadi beliau asyaddu ihtiyaton, sangat ekstra berhati-hati dalam persoalan nikah. Kemudian yang kedua, yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, bahwa tolong jangan pernah menganggap sepele terhadap persoalan nikah, dan jangan pernah menganggap sederhana terhadap persoalan nikah. Jangan hanya berdasarkan perasaan begitu. Betul. Kalau terkait hukum dari kawin lari kan sebetulnya berangkat dari hadis la nikaha illa biwaliyin itu. Kemudian ada hadis juga ayyuma mar'atin nakahat bi ghairi izni waliyiha fa nikahuha batilun itu. Setiap praktek akad nikah yang dilakukan oleh seorang perawan mungkin perempuan kemudian tanpa seizin wali, maka nikahnya batal. Lah, artinya seperti yang disampaikan presenter tadi bahwa memang dalam nikah ada syarat wali. Lah, dalam praktek kawin lari itu jelas tidak sah. Kenapa? Karena di kasus yang ditanyakan tadi oleh penonton kami itu Fauzi Nur itu ya. Iya. Itu kan kasusnya si perempuan masih memiliki wali. Jelas ini tidak sah. Karena hak hak mengawinkan dari seorang wali belum pindah ke seorang hakim, belum pindah ke seorang KUA. Itu kalau terkait hukum kawin lari seperti yang ditanyakan oleh Fauzi Nur. Jelas itu tidak sah jika prakteknya masih ada wali, kemudian dia nikah ke KUA. Kemudian begini, jika memang nikahnya si perempuan itu tidak sah karena adanya wali, kapan hak menikahkan seorang wali itu berpindah kepada hakim begitu? Hakim. Begini. Sebetulnya kan dalam persoalan kawin lari, setelah saya cek definisinya di Google, itu adalah sebuah pernikahan yang dilakukan oleh calon suami istri begitu ya, tanpa seizin orang tua atau tanpa seizin wali. Lah, tanpa seizin wali itu ada 2 praktek. Ada yang nikahnya ke KUA, ada yang nikahnya istilahnya ke muhakkam. KUA ini posisinya kalau dalam kitab-kitab salaf itu hakim. Disebut hakim, betul, hakim. Lah, pertama yang akan saya jelaskan makna kawin lari yang dinikahkan oleh hakim. Jadi hak menikahkan dari seorang wali itu bisa saja berpindah kepada hakim, kepada KUA dengan 3 hal. Yang pertama adalah memang tidak adanya wali.
Yang kedua adol. Adol itu keengganan seorang wali untuk menikahkan anaknya. Yang ketiga adalah ihramul wali. Jadi walinya sedang ihram di tanah suci. Itu 3 penyebab di mana hak kemudian berpindah dari seorang wali berpindah kepada hakim, kepada KUA. Lah, dalam kasus ini apabila kawin lari itu memang dilakukan dengan cara tidak adanya wali, lalu yang menikahkan KUA itu sah-sah saja. Tapi syaratnya pertama, KUA itu harus memilihkan calon pada calon istri itu, memilihkan calon suami yang sekufu, yang selevel. Atau pilihannya si perempuan memang sekufu. Sekufu, betul. Lah, kalau tidak sekufu, maka tidak sah nikahnya itu. Lah, persoalan tidak adanya wali itu ulama membagi 2 setidaknya. Pertama adalah ketidakadaan wali di daerah tersebut. Bepergian mungkin ya. Bepergian, atau kalau yang terjadi yang marak di daerah kami itu, dia dibawa kabur oleh si calon suaminya itu. Oh, bukan walinya yang tidak ada di daerahnya. Bukan. Tapi Walinya ada di daerahnya, tapi oleh si laki-laki, kalau seperti dalam kitab-kitab itu wabak ada begitu. Jadi si calon suami itu membawa dia pergi, menjauhkan dia dari daerah tersebut, menjauhkan dari ayahnya. Betul. Sehingga si perempuan seakan-akan tidak ada wali karena dia sudah berpindah tempat. Lah, ternyata itu diperinci, jika memang masih dalam masa fatul qasri, itu nanti harus mendapatkan izin dari wali seorang hakim tadi itu. Tapi kalau memang sudah melewati 2 marhalah, katakanlah kalau dari Sumeneb itu mungkin di Surabaya begitu ya, maka si hakim tidak perlu izin kepada wali untuk menikahkan. Tapi meskipun tidak izin, si hakim itu juga harus bahthu, harus menanyakan dulu kemana walinya, kan harus begitu. Mencari informasi. Betul. Tentang orang tua si perempuan. Betul. Jadi kalau hemat saya, untuk saat ini tidak mungkin ada praktek kawin lari yang sah. Kenapa? Karena meskipun dia sudah pergi ke Surabaya, katakanlah yang memang jaraknya lebih 2 marhalah, itu pasti seorang hakim menanyakan dulu, KUA menanyakan dulu mana walinya. Sehingga ketika masih ada wali, itu KUA agak berani mau menikahkan. Setahu saya memang dalam peraturan pemerintah itu ya memang harus ada tanda tangan atau KTP dari wali perempuan. Lah, apalagi seperti itu dalam pemerintahan begitu. Kemudian yang kedua, praktik nikah kawin lari itu dengan meminta dikawinkan kepada muhakkam. Jadi praktiknya begini. Contoh, saya sama sampean itu mau kawin lari. Saya sebagai mempelai pria, sampean sebagai mempelai wanita semisal. Itu saya ngajak sampean untuk pergi ke sebuah daerah yang sudah melebihi 2 marhalah dari daerah kita. Lalu di sana kita tidak melewati hakim, tidak ke KUA, tapi ke muhakkam. Muhakkam itu katakanlah rojulan, kemudian tokoh ya, faqihan yang adalah ada orang adil yang faqih, tokoh katakanlah begitu. Kemudian kita berdua itu meminta kepada seorang tersebut untuk ayo kamu menjadi penghulu, nikahkan kita berdua. Lah, itu bisa sah ketika memang di daerah tersebut tidak ada hakim, tidak ada KUA. Betul. Jadi kalau kita simpulkan, yang pertama yang harus menikahkan adalah wali. Jika tidak ada wali atau 3 faktor yang tadi itu, lalu pindah ke KUA. Belum ke muhakkam. Muhakkam itu terakhir apabila memang di daerah tersebut sudah tidak ada KUA, baru ke muhakkam. Sehingga dari penjelasan tadi itu ala kulli hal, menurut saya pribadi tidak ada praktek kawin lari yang sah. Realita yang ada di daerah kami begitu. Di masyarakat kita begitu. Betul. Karena memang yang pertama seperti yang tadi katakan, nikahnya bukan kepada hakim. Itu sudah menyalahi aturan. Nikah ke hakim pun itu harus memang walinya tidak ada di jarak dari 2 marhalah. Nikah ke KUA pun KUA gak bakalan mau kalau memang masih ada walinya. Saya kira begitu. Ada tahap-tahapannya begitu. Betul. Sehingga kalau langsung menerobos tahap kedua tanpa meninjau tahap pertama,
yang tentunya dalam hal ini adanya wali dan tidaknya begitu Betul, ya. betul. Kok langsung ke KUA itu juga tidak sah. Tidak sah. Ke muhakam tanpa ke KUA terlebih dahulu. Masih ada KUA, tapi dia langsung mengangkat orang lain untuk menjadi penghulu mereka berdua, ya tetap tidak sah juga. Saya kira begitu. Kemudian ini yang terakhir ya. Bolehkah wali seorang ayah memaksa putrinya untuk menikah dengan calon pilihan si ayah? Oke, ini menarik ini. Artinya sebetulnya perempuan itu punya hak nggak sih untuk menentukan pilihannya? Ya. Kalau yang ditanyakan adalah apakah seorang wali itu memiliki hak untuk menikahkan secara paksa, katakanlah begitu. Ya, memiliki hak. Jadi si wali itu memiliki hak untuk menikahkan anaknya tanpa sepengetahuan dia. Tanpa seizin si perempuan. Betul, kalau bahasa di kitab itu bighairi ridhoha wa bighairi izniha, tanpa kita perlu izin kepada anaknya, tanpa perlu meminta kerelaannya, itu langsung bagi seorang ayah, karena memang ayah itu wali mujbir, wali yang memang berhak menikahkan tanpa adanya izin dari seorang perempuan. Namun kita perlu pengertian. Perempuan itu manusia, bukan hewan. Jadi mereka juga memiliki perasaan. Makanya saya tertarik dalam keterangan yang ada dalam kitab Fikih Manhaj itu, bahwa betul ayah memang wali mujbir. Betul memang ayah memiliki hak untuk menikahkan secara paksa. Namun perlu diingat bahwa kita perlu menyesuaikan, atau bahasa di sana tatbiqon liqalbihi. Kita perlu mengerti perasaan si perempuan. Karena si perempuan juga punya hak untuk memilih. Karena kan dia yang mau pakai, bukan ayahnya. Jadi kalau berbicara hak, ya yang laki-laki, walinya punya hak. Cuman si perempuan juga harus diberi pengertian. Artinya seandainya dia memiliki pilihan sendiri. Iya, bagaimana jika memang wali memiliki calon, kemudian si perempuan memiliki calon? Nah, kalau persoalan wali memiliki calon, kemudian si perempuan juga memiliki calon, itu yang harus diutamakan pilihannya orang tua. Tapi kalau pilihannya itu syaratnya sama-sama sekufu. Ya betul. Kalau pilihannya orang tua tidak sekufu, kemudian pilihannya si anak perempuan tadi sekufu, maka yang lebih diutamakan mengambil pilihannya yang perempuan ini. Tapi kalau sama-sama sekufu, maka yang lebih baik itu mengambil pilihan orang tua. Karena orang wali itu, karena kalau bahasanya itu adro bimaslahatiha, dia seorang wali itu lebih mengetahui terhadap apa yang maslahat bagi si anaknya. Tapi juga jangan sampai diabaikan hak seorang anak untuk memilih pasangannya. Saya kira begitu, karena dia juga punya perasaan. Makanya kesimpulan saya mengenai hal ini, harus ada komunikasi dari antara orang tua dan juga si anak. Saya kira begitu. Kemudian begini, bagaimana sikap seorang ayah jika si perempuan, si anaknya itu sudah memiliki calon suami. Calon suami. Kalau memang sekufu, ya biarkan saja. Kalau sekufu. Kalau tidak sekufu, maka ayah memiliki hak untuk memilihkan pasangan yang sekufu. Kalau si ayah tidak memiliki calon yang sekufu, iya, lalu kemudian dia tidak mau menikahkan, itu kembali ke yang tadi, termasuk adol. Jadi ada perempuan sudah memilih pasangan yang tepat saya artikan sekufu begitu ya. Kemudian si wali tidak mau menikahkan, saya nggak mau dengan calon itu. Dan si wali tidak memiliki pasangan yang sekufu, maka itu dianggap adol. Atau alasannya tak mendasar untuk menolak. Alasan menolak si calon tadi itu tidak berdasar, sehingga wali dianggap adol. Lalu si perempuan boleh nikah ke hakim, catatannya ya, bukan muhakam, ke KUA, tetap ke KUA. Jadi nanti di KUA dijelaskan, sampai yang perempuan harusnya menjelaskan, saya sudah punya pilihan yang sekufu, namun ayah saya gak mau, jadi saya terpaksa untuk KUA begitu. Saya rasa cukup dalam pembahasan kali ini. Sebelum kami tutup, jika dari penonton setia kami ada pertanyaan terkait masalah fikih, monggo komen di bawah. Dalam kesempatan selanjutnya mungkin kita akan bahas dari pertanyaan-pertanyaan penonton begitu. Sekian dari kami,
Kita akan bertemu di kesempatan selanjutnya.